Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Dosen Deso. Ketemu lagi dengan saya, Coach Asep Rudi Casmana yang akan menemani teman-teman semua dalam membahas, mengkaji seputar tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman ya akan mempersiapkan tes wawasan kebangsaan SKD-nya bisa lebih maksimal gitu ya, bisa lebih maksimal sehingga teman-teman semua bisa sukses untuk menjadi calon pegawai negeri sipil baik sekolah kedinasan maupun formasi umum gitu ya. Oke, kita akan membahas tentang bela negara. Nah, biasanya teman-teman pada request ya bingung apa sih perbedaan bela negara dan juga patriotisme gitu ya. Karena kedua hal ini terkadang agak keliru gitu ya dalam memahaminya. Nah, untuk lebih dapat memahami teman-teman, di sini saya mencoba mengilustrasikan seperti ini. Sikap bela negara. Jadi bela negara itu di sini secara definisi yaitu sikap dan tindakan semua orang sesuai dengan kewajibannya. Nah, berdasarkan profesi dan status untuk mendukung tujuan negara. Jadi dua-duanya adalah ada action gitu ya, ada aksi gitu ya, ada aksi atau ada sikap gitu ya. Artinya dilakukan gitu ya. Ada aksi, ada sikap. Jadi baik bela negara maupun patriotisme itu dua-duanya ada yang dilakukan. Tetapi yang membedakan teman-teman kalau misalnya patriotisme ini adalah ada rela berkorban kayak gitu ya. Jadi ada unsur pengorbanan. Nah, rela berkorban. Jadi kalau dalam konteks patriotisme itu ada pengorbanan. Contoh misalnya begini. Contoh yang pertama tentang seorang guru gitu ya. Nah, seorang guru kan kalau bela negara itu pengabdian berdasarkan profesi. Jadi ketika dia bekerja sebagai seorang guru gitu kan dari jam 7.00 sampai dengan jam 15.00 ini adalah dia pekerjaan sebagai seorang guru gitu. Misalnya Rudi merupakan seorang guru di sekolah negeri di Jakarta. Nah, setiap hari Rudi bekerja untuk dapat mendidik para siswanya agar mampu untuk dapat cerdas dan bersaing setelah dia lulus, setelah siswanya pada lulus gitu. Nah, sikap dari perilaku Rudi termasuk kategori apa? Apakah patriotisme atau bela negara? Kalau misalnya dalam konteks tidak ada keterangan rela berkorban, maka ini adalah termasuk dalam konteks bela negara gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya case yang kedua masih tentang guru juga gitu ya, Pak Guru Rudi gitu. Nah, soalnya gitu kan. Nah, 15 sampai 17.00. Rudi merupakan seorang guru yang mengajar pendidikan kewarganegaraan di sekolah negeri di Jakarta Timur gitu kan. Nah, meskipun waktu bekerja Rudi itu pukul 7 sampai pukul 15, tapi karena ada persiapan olimpiade, maka Rudi merelakan waktunya gitu kan di luar jam kerja pukul 15 sampai pukul 17 gitu kan untuk mendidik para siswa agar mereka sukses dalam olimpiade. Nah, artinya di sini apakah termasuk bela negara atau patriotisme? Maka di sini konteksnya patriotisme, teman-teman. Nah, jadi berbicara tentang patriotisme itu adalah ketika seseorang melakukan aktivitas tertentu di luar dari kewajiban utamanya gitu ya. Artinya dia merelakan diri untuk dapat melakukan tersebut. Hal ini juga sama dari beberapa sikap yang lainnya. Misal seorang atlet gitu ya, seorang atlet yang dia di tengah-tengah pertandingan dia cedera kayak gitu kan. Nah, meskipun cedera tapi karena waktunya masih banyak dia berusaha terus gitu kan, merelakan sedikit rasa nyeri di kakinya agar dia tetap bertanding sampai akhir. Nah, sikap atlet tersebut masuk dalam kategori patriotisme. Kenapa? Karena dia sudah cedera gitu ya. Dia sudah cedera dan dia sudah merasa sedikit kesakitan, tapi dia masih tetap terus rela berjuang untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal gitu. Maka itu termasuk dalam konteks patriotisme kayak gitu. Nah, itu ya
Jadi kalau perbedaan bela negara dan patriotisme itu dua-duanya itu adalah merupakan dua-duanya merupakan suatu aksi, suatu sikap gitu ya. Hanya saja kalau patriotisme itu ada unsur rela berkorban, kerelaan. Kalau misalnya bela negara itu dia hanya aksi saja tanpa ada rela berkorban. Nah, bela negara di sini kita coba fokus pada bela negara. Nah, bela negara itu ada beberapa sikap. Nah, gitu ya. Jadi bela negara itu dapat dilakukan yang pertama melalui pendidikan kewarganegaraan, gitu kan di sekolah. Kemudian aksi pelatihan militer. Nah, pelatihan militer. Nah, kemudian yang ketiga adalah melalui TNI dan Polri. Nah, lalu yang keempat itu melalui bekerja berdasarkan profesi gitu. Bekerja sesuai profesi. Nah, ini ya patokannya ya yang menjadi acuan utama dalam mempelajari tentang bela negara ini gitu. Nah, biasanya yang paling sering untuk dapat dimunculkan adalah yang ini, yang bekerja sesuai dengan profesinya itu gitu. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan supaya lebih mantap nih teman-teman. Mari kita langsung bahas soalnya saja. Nah, di sini yang pertama, patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya. Nah, betul ya. Jadi rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Nah, patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme. Nah, berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku mencerminkan sila keberapa? Nah, apakah sila pertama, apakah yang kedua, apakah sila ketiga, apakah yang keempat, ataukah yang kelima? Nah, sila keberapa teman-teman? Nah, jawabannya adalah sila ketiga ya. Nah, Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila, khususnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga Pancasila ini mempunyai nilai mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ketiga ini juga Persatuan Indonesia berarti mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi ataupun kelompok tertentu. Nah, ini ya. Jadi ini merupakan keterangan yang menjelaskan tentang Pancasila, khususnya sila ketiga gitu teman-teman. Yang kedua, nah perhatikan pernyataan berikut ini. Langsung saja kita baca soalnya dulu ya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, upaya bela negara tersebut didasari oleh 5 nilai. Nah, didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditunjukkan oleh nomor berapa nih teman-teman ya. Jadi yang berkaitan tentang bela negara gitu. Baik, mari kita lihat. Nah, jawabannya adalah yang C. Jadi 5 nilai dasar negara itu yang pertama adalah cinta tanah air. Ini adalah nilai dasar negara. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi seseorang menyadari bahwa dia itu adalah bagian dari negara tertentu. Dalam hal ini adalah negara Indonesia. Yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi sikap dari bela negara itu dia seseorang menyadari bahwa itu merupakan sikap dari ideologi negara. Lalu berikutnya, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, ini juga sama. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan militer gitu. Oke.
Lanjutkan soal nomor 3. Nah, teman-teman, di tahun 2019 gitu ya, di seleksi CPNS 2019 itu tipe soalnya seperti ini. Jadi agak panjang gitu ya, teman-teman ya. Jadi soalnya itu lebih panjang, kemudian banyak ilustrasinya, dan waktu yang tersisa itu agak pendek. Jadi harus terbiasa gitu ya, teman-teman, harus terbiasa untuk dapat mengerjakan dan berlatih gitu. Jadi meskipun kita paham teori, paham arti gitu ya, tapi kalau tidak terbiasa agak sulit juga gitu. Jadi teman-teman perlu untuk dapat membaca detail gitu ya. Oke, berikutnya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Nah, berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Maka kata kewajiban, nah gitu ya, kata kewajiban dalam ketentuan tersebut adalah, nah apa nih kewajibannya? Apakah A, bila diwajibkan setiap warga negara ikut dalam pembelaan negara? Nah, jadi kalau wajib saja gitu kan, bila diwajibkan setiap negara wajib ikut dalam pembelaan negara. Apakah yang B, setiap warga negara harus ikut wajib militer? Nah, apakah yang C, setiap warga negara memiliki kesempatan menentukan untuk ikut atau tidaknya dalam upaya pembelaan negara? Apakah D, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan tertentu? Ataukah E, hanya warga negara yang dipersyaratkan saja yang wajib ikut dalam pembelaan negara? Oke, jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Jadi negara itu dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan tertentu. Jadi berdasarkan pasal 9 ayat 1 gitu ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, sehingga di sini warga negara mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menunjukkan kesadaran terhadap keikutsertaannya dalam upaya bela negara. Namun di sini, di sisi lain, dalam kondisi dan keadaan tertentu, negara berhak memaksakan warga negaranya untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, gitu ya. Itu konteks yang D. Baik, lanjutkan nomor 4. Nah, warga negara yang baik dalam konteks bela negara dapat dimaknai bahwa kita siap membantu negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Nah, hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk untuk menghilangkan berbagai macam ancaman dan gangguan yang datang, baik dari dalam dan luar negeri. Oke. Apabila ada ancaman yang datang dalam bentuk agresi, nah ingat ya, clue-nya adalah agresi. Agresi itu berarti dalam militer gitu apa ya. Perlu diatasi dengan cara apa? Ini masih berupa ancaman ya teman-teman ya. Nah, apabila ada ancaman dalam bentuk agresi, maka dapat diatasi dengan cara apa? Apakah A, peperangan karena agresi merupakan ancaman dalam bidang militer oleh negara luar, ataukah B, permusuhan dengan negara pemberi agresi dan melakukan serangan balik guna untuk mempertahankan wilayah Indonesia? Apakah C, genosida terhadap pelaku agresi yakni penjajah? Nah, tidak mungkin ya, jangan melakukan genosida karena ini berupa ancaman saja gitu. Ataukah D, diplomasi antar negara Indonesia dengan negara yang melakukan agresi, perjuangan politik lebih mungkin bisa dilakukan? Ataukah yang E, meminta bantuan Mahkamah Agung untuk mengadili pelaku agresi agar diberikan hukuman yang setimpal? Bukan Mahkamah Agung mungkin ya, kalau Mahkamah Agung kan dalam negeri, kalau ancaman agresi kan dari luar, jadi harusnya Mahkamah Internasional.
Ya, jawabannya adalah yang D gitu ya. Jadi karena masih berupa ancaman saja gitu ya, belum melakukan aksinya, maka diplomasi adalah upaya yang sempat dilakukan pada saat penjajahan Belanda masuk ke Indonesia. Melalui perjuangan diplomasi membuat bangsa Indonesia diakui secara de facto dan de jure sebagai negara yang merdeka. Soal berikutnya, kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara itu diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta upaya bela negara. Nah, contoh perilaku kemampuan awal bela negara di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ya, yang ditanyakan ya. Apakah yang A, ikut gerak jalan pada pagelaran 17 Agustusan? Nah, ataukah B, memeriahkan karnaval pada saat 17 Agustusan? Bukan juga ya. Ataukah yang C, ikut bergotong royong membersihkan saluran air yang mampet? Atau D, ikut bekerja sama membersihkan rumah yang kotor? Ataukah E, ikut pelatihan kepramukaan di sekolah? Oke, jawabannya adalah yang C ya. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah contoh perilaku kemampuan awal bela negara di lingkungan masyarakat. Artinya di lingkungan masyarakat ini dalam konteks keindonesiaan. Maka jawaban yang benar adalah yang C gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton YouTube channel ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam mempersiapkan diri untuk persiapan tes SKD CPNS-nya. Sukses selalu untuk teman-teman, selamat berjuang, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.